Congratulations, Miss Indonesia. You are the 2017 Miss International. Ketemu dengan saya Utri Farzah. Ini adalah episode pertama dari Thank You Next. Dan bintang tamunya ini spesial banget. Namanya juga yang pertama, jadi harus spesial. Di samping saya ada Kevin Liliana. Halo. Tersanjung banget loh jadi bintang tamu pertama. Makasih banget. Kita yang terima kasih banget. Kevin sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di podcast kita Thank You Next. Nah, kalau mungkin ya pasti juga banyak belum tahu maksudnya apa sih Thank You Next. Thank You Next ini ya sebenarnya kita ingin menggabungkan tentang masa lalu dengan masa yang akan datang. Ini ya thank you dengan masa lalu kita dan halo apa kabar masa yang akan datang nextnya apa nih. Nah, ini juga pas banget kalau ngobrol sama Kevin. Ingat aku kita sekantor dulu. Hampir 5 tahun lalu ya Kak. Betul, 2019 ya. 2019 Kevin mencoba menjadi news presenter. Betul. Terjun ke dunia jurnalistik. Pada saat itu menurut Kevin gimana rasanya? Gak punya background komunikasi ya. Terus udah gitu sebenarnya gak pernah berminat juga sama dunia media gitu ya. Apalagi jurnalistik. Nonton berita aja tuh terhitung jarang, beneran deh. Itu yang paling sering. Iya. Aku pun waktu pertama kali, apalagi namanya di interview untuk masuk wawancara gitu ya, ditanyain, kamu terakhir nonton berita kapan? Nggak pernah Pak. Nggak bisa jawab ya. Sama karena ya apalagi zaman sekarang kan udah ada online ya, jadi kayak ya udah tinggal browsing gitu, kayak nonton berita pagi-pagi tuh, aduh kayaknya orang tua aku deh yang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada minat, nggak ada background, tapi waktu itu ada email tawaran gitu ya untuk coba tes camp gitu, mau nggak untuk mencoba jadi salah satu jurnalis. Terus aku kayak wah ini challenge sih, aku pengen coba deh kayaknya gitu. Terus aku tuh selalu ingin punya citra yang emang pinter gitu loh, kayak bagus gitu, citra itu yang emang positif gitu. Jadi aku rasa kayaknya ini bagus deh buat aku sendiri. Akhirnya aku coba, alhamdulillah keterima, masuk dan menjalani segala proses, walaupun nggak panjang ya. Berapa lama waktu itu proses 10. Dari proses apanya nih? Proses dari offeringnya terus akhirnya masuk itu prosesnya berapa lama? Kayaknya cuma 2 bulan deh. Oh 2 bulan ya? 2 bulan. Oke. Itu termasuk lama sih sebenarnya. Oh gitu ya? Soalnya ya? waktu itu aku tuh pas ditawarin aku mau beresin dulu sidang sama pameran. Karena aku S1-nya desain kan. Jadi aku tuh kayak masih banyak PR yang harus aku beresin. Sehingga aku tes camp, terus aku bilang oke, kayaknya kalau misalnya oke Kevin nanti kita mulai di awal tahun waktu itu. Aduh nggak bisa, aku baru bisa mulai Februari gitu. Karena harus beresin si pameran itu segala macam. Oke, nunggu tuh sebulan. Februari mulai. Nah, nama Kevin Liliana ini kan mulai dikenal halayak publik Indonesia, masyarakat Indonesia karena menjadi Putri Indonesia tahun 2017. Waktu itu runner up kalau nggak salah. Runner up 1. Betul. Nah, awalnya sampai akhirnya memutuskan untuk ikut Putri Indonesia itu memang dari dulu seneng banget gitu untuk ikut pageant seperti itu atau malah justru kebalikannya? Dulu tomboy. Pas ini SD, dulu apa nih? Oh SD? SD iya. Sampai pas SMP tuh kayaknya mama tuh kayak, ini nih anak tuh tinggi gitu ya. Dan mamaku tuh dulu obses jadi model. Oh oke. Jadi kayak ya udah nih bisa gitu kan jadi model, kamu punya badan tinggi terus kurus gitu, terus kayak kalau nggak dimanfaatkan gitu, nggak diarahkan sayang, terus mungkin ngelihat anaknya rambutnya pendek mulu gitu kan. Itu sampai SMP masih pendek terus? Sebenarnya terakhir SMP tuh masih pendek tapi modelannya udah lebih girly lah, bob gitu lah ya. Okay. Kalau ya terus akhirnya
diarahin sekolah model, ya lomba model, sekolah model, sampai ya karena dari situ banyak relasi, berujung ya udah daftar Gadis Sampul. Itu juga proses sih, kayak tahun pertama 2010 nggak masuk sama sekali, tahun kedua nggak masuk sama sekali. Serius? 2011 iya, sampai 2012 aku tetap kirim lagi, ya udah masuk tuh langsung jadi finalis, terus menang Gadis Sampul Persahabatan, sampai akhirnya 2015 juga aku ikut lagi Duta Wisata di Bandung, namanya Mojang Jajaka Kota Bandung, juara 2. Terus di situ tuh kayak alumni tuh pada encourage kayak, Kevin mau nggak ikut Putri Indonesia? Nah karena ditawarin gitu aku jadi kayak lebih mendalami sebenarnya Putri Indonesia tuh kayak gimana. Dulu kan 2014 sosmednya juga belum terlalu nggak terlalu banyak fanpage kayak sekarang. Jadi aku cuma nonton finalnya, terus aku kayak nyari tahu dia tuh ngapain aja tuh susah, paling dari YouTube gitu ya, yang berujung oke deh ya udah aku persiapan dari 2015 berapa lama? ke 2002 tahun. 2 tahun persiapannya? 2 tahun. Kenapa nggak ikut langsung setelah Mojang Jajaka? Nggak berani. Karena lihat di TV tuh, lihat Putri Indonesia tuh, aduh harus pintar gitu ya. Kayak jawab apapun tuh harus bisa. Terus kayak ngelihat tugas mereka juga kayaknya berat ya. Karena kan beres final tuh mereka persiapan ke ajang internasional. Jadi aku ngerasa kayaknya, wah aku sih kayaknya masih terlalu dini. Kayak belum nyiapin apa-apa dalam 1 tahun. Jadi aku ikut 2017 aja. Dari selama 2015 ke 2016 itu aku benar-benar mantau sih. Bahkan aku nonton langsung finalnya ke JCC waktu itu. Oh gitu. Nah, akhirnya keputusan yang tepat mengikuti 2 tahun kemudian dan menjadi runner up lah pada saat itu. Dari runner up ke Miss Internasional. Wow, aku benar-benar bangga banget waktu itu ngeliat Kevin. Aku tuh bukan yang selalu ini ya, maksudnya nonton gitu setiap Putri Indonesia atau pemilihan-pemilihan apa atau Miss Universe segala macam. Tapi pada saat itu tuh kayak pengen lihat ya. Dan lihat beritanya waktu itu. Karena dibacain juga kan. Nah itu, jadi baca, wow oke. Miss Internasional, itu gimana sih Kevin? Maksudnya, how do you feel? Kayak apa ya, jadi aku ngikutin kompetisi tuh kan bisa dibilang kompetisi besarnya berarti 4 ya. Kayak kalau lomba-lomba kan nggak perlu persiapan. Tapi kalau ikut Gadis Sampul, Mojang Jajaka, Putri Indonesia, lalu Miss Internasional itu sesuatu yang benar-benar aku persiapkan. Aku ngerasa memang ketika di Miss Internasional tuh semuanya dimudahkan dan semuanya tuh kayak ya yang namanya semesta mendukung gitu loh. Beneran kayak Indonesia tuh selalu dilibatkan. Terus udah gitu kayak selalu dicari. Aku juga bersyukur banget ya punya nama Kevin. Karena dari sekian banyak finalis yang dipanggilnya negara, cuma aku yang dipanggil nama Kevin, where is Kevin? Karena yang paling gampang diingat kali ya Kevin dari Indonesia, namanya cowok Kevin gitu. Sementara kan mungkin yang lain namanya ya Nyaru gitu ya. Terus mereka tuh lebih sering manggil nama negara gitu. Tapi kalau chaperon yang udah deket tuh rata-rata manggilnya nama gitu. Jadi kok semuanya tuh kayak bener-bener notice ada aku di sini, ada Indonesia gitu. Terus kayak kalau media tuh dipanggilnya, oke, kita panggil aja dari Indonesia. Sempet aku positif thinkingnya, oh mungkin banyak turis dari Indonesia kali ya. Jadi yang dipanggil Indonesia lagi gitu. Tapi tiap sponsor acara TV tuh kayak aku dan emang ada negara lain sih, tapi selalu gantian gitu loh negara lain tuh sebenarnya. Jadi entah pada saat itu memang aku difavoritin sama si timnya gitu, atau memang Indonesia itu sangat berarti gitu ya kerjasamanya sama Jepang, kan waktu itu kompetisinya di Jepang. Jadi bener-bener ngerasa semuanya tuh kayak hari-hari itu kayak, oh iya ini memang untuk Indonesia. Sampai sementara untuk Kevin sendiri pada saat di sana menganggap saingan terberat Kevin itu negara apa? Saingan terberat tuh lebih kayak karena tahun-tahun sebelumnya suka menang ya, Venezuela gitu sih. Terus ada satu lagi Curaçao. Curaçao itu dia aktif banget dan memang dia tuh sudah ikut pageant-pageant gitu sebelumnya, ikut Miss Universe gitu. Jadi aku rasa dia lebih matang. Dan ketika Miss Internasional juga sama, kayak aku udah persiapan di Indonesia. Di sini lawannya kerasa ya, rata-rata kompetitif ya, orang-orangnya kerasa gitu ambisius. Tapi aku udah kayak, ya udahlah, emang aku mau ngapain lagi gitu. Di sini kan aku nggak mungkin latihan ini itu gitu, udah bukan waktunya kan. Jadi ya udah aku tinggal nikmatin aja. Ditambah semuanya tuh Indonesia tuh kayak bener-bener banyak dukungan gitu ya pada saat itu ya. Jadi ya udah makin pede karena itu sih. Dan kamu pada saat kayaknya aku deh juara 1 nih gitu. Itu kapan? Apa bener-bener pas pegangan gitu? Nah, di Miss International tuh nggak ada pegangan. Jadi dari 8 semifinalis,
itu langsung jadi top 5. Top 5 itu semuanya dapat mahkota kecil-kecil, dapat selempang kayak fourth runner up, third runner up dan lain-lain. Jadi dari 8 ke 5 itu udah dipanggil kan 4. Jadi sisa 4 lagi nih yang tinggal juara 1 gitu ya. Dari 4 ini tuh yang paling possible adalah aku atau Inggris. Karena yang Inggris ini lumayan dispesialkan kayak Indonesia juga. Jadi Indonesia sama Inggris tuh aku kayak wah ini antara aku atau UK nih gitu. Tapi aku tuh udah senyum-senyum kayak aku juga udah merasa yang top 3 itu kayaknya udah deh aku juara 1. Jadi pas dipanggil tuh mana ada salah sebut juga Miss In. Udahlah ini mode Indonesia. Jadi aku udah cengengesan tuh di situ. Gak lama Indonesia. Ya udah itu beneran tuh baru pecah nangisnya. Nah, dari semua lomba yang diikutin kan memang ini awalnya adalah obsesi mama ya. Tapi kan akhirnya tentu pas ikut Putri Indonesia, terus pas ikut apalagi Miss International. Menurut Kevin, dukungan orang tua yang Kevin terima itu sebesar apa sih perannya sampai akhirnya Kevin bisa jadi juara? Oke, penting banget ya, karena ketika kita ngejalanin sesuatu, didukung itu kan kita jadi lebih semangat ya. Beda sama ngejalanin sesuatu yang nggak ada dukungan sama sekali atau bahkan dibikin berat, dibebanin gitu loh. I've been there and orang tua aku sangat-sangat tidak mendukung aku untuk ikut seperti itu. Nah, biasanya kita jadi akan lebih susah kan benar. Dan kayaknya maksudnya namanya juga ya doa orang tua ya. Menurut aku ketika orang tua support dan mereka beneran ngedoain kita tuh kayak ya emang akhirnya semesta juga ikut mendukung yang namanya doa orang tua tembus ke langit gitu. Ke langit. Jadi aku rasa kayaknya sampai saat ini aku masih sangat melibatkan support orang tua sama suami sih. Jadi buat apapun itu jalan aku, kayak misalnya aku dapet tawaran ini itu gitu yang emang ini huge decision, kayak aku pengen kuliah lagi kemarin, tapi gak didukung, aku gak berani ambil Kak, karena aku pernah menjalani satu waktu aku menjalani sebuah aktivitas yang gak didukung sama orang tua sama calon suami pada saat itu. Wah ya berat sih gitu, walaupun aku sangat cinta melakukan hal tersebut gitu ya, tapi kalau gak didukung tuh kayaknya nggak bisa maksimal gitu. Jadi yaudah aku nggak kuliah lagi, nggak apa-apa deh. Balik lagi ke soal jurnalis, akhirnya Kevin nggak lama ya. Kenapa akhirnya meninggalkan dunia jurnalistik yang memang baru tapi sebenarnya suka gak sih? Suka banget, serius deh, suka banget. Atau ini tadi yang Kevin maksud kayak aku suka tapi kayak orang tua gak dukung. Iya, gitu. aku suka banget. Jadi waktu itu aku ngejalanin happy, masih dapat dukungan di awal. Bahkan aku juga ya tadi, aku selalu minta restu orang tua sama waktu itu kan masih calon suami ya. Boleh nggak sih kalau berkepanjangan gitu ya, aku ambil ini sebagai karir dan lain-lain. Oh iya boleh, tentu bla bla bla. Walaupun aku suka gitu ya, tapi ketika mulai kerasa nih sama mereka begitu beratnya berpisah gitu ya, kayak susah ketemu, susah nyocokin jadwal, mereka tuh kayak mulai berkurang gitu supportnya. Dan di situ aku kayak mulai ditekan kayaknya kamu nggak bisa deh kerja kayak gini gitu. Nanti kamu kalau nikah, dan aku kuliah S2 juga waktu itu kan. Kamu beresin tesis gimana? Kamu nikah nanti gimana? Kamu punya anak kamu mau sama siapa? Udah kayak gitu loh. Jadi orang tua, mamaku tuh bisnis, ayahku tuh bisnis. Jadi buat mereka kerja kantoran tuh kayak kok berat banget ya gitu, kerja kantoran gitu. Terus jadi mereka itu intinya tidak memberi restu kalau kamu nikah, kamu masih kerja sih, mama enggak gitu. Apalagi kamu nggak bisa nitipin anak, karena kan mamaku di Bandung. Kamu mau nitipin anak sama siapa? Mama sih nggak mau kamu ninggalin anak sama neni, harus ada yang keluarga yang juga, pokoknya panjang gitu urusannya. Akhirnya karena ada tekanan-tekanan tersebut, tahukah psikosomatis yang kayak dari pikiran tuh keluar ke penyakit fisik. Biasanya kan orang kena MAH ya, biasanya pada asam lambung ya. Asam lambung. Nah kalau aku tuh justru ke alergi. Jadi keluar tuh bengkak di kaki, gatal-gatal gede banget. Cuma kalau di kaki masih aman kan, karena kalau siaran ketutup meja. Sampai muka ya? Lama-lama naik dia ke tangan, ke leher, ke muka, itu udah fatal sih kalau ke muka. Dan itu pada saat itu masih siaran kan? Masih siaran. Dan ada momen di mana aku benar-benar bangun, aku nggak bisa buka mataku sebelah kanan. Akhirnya aku nelfonin senior. Gara-gara itu karena stres gitu. Aku nelfonin, aku nggak bisa nih, nggak usah jemput aku, soalnya aku bengkak. Aku nyari yang bisa gantiin aku siaran. Akhirnya alhamdulillah dapat, dan itu kelanjutan kayak ya ada beberapa kali lagi kejadian kayak gitu lagi. Inilah bukti semesta tidak mendukung ya. Makanya ketika restu tidak didapat, jadi ya udah gitu ya, nggak dimudahkan. Jadi udah nggak aku lanjut gitu, walaupun aku sangat
mencintai hal tersebut. Ya kan, emang kerjaan itu tuh kayak jurnalis itu menyenangkan gitu sebenarnya. Tapi ya itulah memang banyak pengorbanan yang harus diberikan gitu. Oke, what's next? Jadi setelah Kevin meninggalkan dunia putri-putrian gitu, kemudian jurnalistik juga ditinggalkan. Akhirnya Kevin memutuskan untuk mengubah, bisa dibilang ini jati diri ya, dari yang ya dengan penampilan dan segala macam, akhirnya memutuskan untuk berhijab. Nextnya berarti itu soal thank you yang lalu sudah menjadi pelajaran dan memberikan kebahagiaan dan segala macam. Nextnya adalah Kevin memutuskan untuk berhijab. Apa triggernya? Satu, aku udah ngerasa kenyang sama semua pengalaman gitu ya, kayak udah jadi Putri Indonesia. Ya model baju apa sih yang belum dipakai, kayaknya semua dress, gaun tuh udah pernah aku cobain gitu model-modelannya, jadi udah nggak asing gitu. Jadi kayak gak ada rasa penasaran lagi. Aku udah tampil di panggung nasional Putri Indonesia, kemudian tampil di Miss Internasional, kayak ya udah kenyang banget sih harusnya, mau cari apa lagi. Jadi sebenarnya kalau emang lagi berpikir jernih kayak gitu ya, tapi dari dulu kan kayak aku suka rambut aku badan aku tuh kurus gitu ya. Jadi aku tuh kayak ngerasa pakai baju apa aja bagus gitu. Jadi ada momen kayak gitu. Cuma yang bikin aku bener-bener mantap berhijab itu karena waktu itu nikah sebulan kemudian pandemi. Wah, itu udah tuh yang asalnya dapat kerjaan offline langsung nggak cancel kan, karena kan dulu ya masih menyesuaikan, belum bisa Zoom segala macam. Jadi udah nikah harus pindah ke rumah suami kerja juga kan, kerja kantoran. Jadi aku di rumah benar-benar sendirian karena nggak ada mbak. Jadi aku sendirian, terus pandemi dan hamil. Jadi perubahan hormon itu aku stres banget, nggak bisa kemana-mana, ya, semuanya tutup kan, mal-mal, nggak bisa jalan-jalan. Akhirnya aku hanya memutuskan untuk sholat dan zikir ngaji gitu loh Kak. Itu Masya Allah banget ya. Sebenarnya ngapain lagi ya, drakor, bosen. Jadi aku tuh selalu killing time-nya nunggu suami pulang dengan kayak habis sholat aku lama-lamain gitu, ya udahlah, sampai akhirnya aku tuh kan beneran ya udah aku baca artinya, aku baca maknanya gitu. Dari situ tuh aku bener-bener kayak ya kalau dipikir-pikir sebenarnya semua yang aku kumpulin di dunia ini udah buat kesenangan aku sendiri kan gitu. Kayak mau ngapain lagi, terus aku mau punya anak perempuan gitu. Aku sih nggak menuntut anakku untuk one day kamu kalau sudah balik harus berhijab ya. Aku juga nggak mau kayak gitu. Cuma aku pengen ya sebisa mungkin jadi sosok yang emang perempuan Islam tuh harus seperti apa sih gitu. Ya terserah dia nanti besarnya mau berhijab, enggak, aku juga terserah. Yang penting aku menampilkan best of it aja sebagai seorang ibu tuh harus kayak gimana gitu. Jadi aku nyicil tuh pergi-pergian tuh di kerudung sampai suami aku tuh ngomong gini, kamu beneran nih di kerudung jangan jadi cuma panas-panas di awal ya katanya. Nah soalnya, itu tuh tantangannya tuh. Iya, dia tuh sampai ngingetin, karena ini pasti kamu menggebu-gebu. Tapi one day kamu lihat video kamu kangen, kamu pakai baju apa aja bagus, kamu kangen rambut kamu panjangnya atau segala macam. Aku nggak mau, soalnya kamu harus ingat kamu public figure. Dan dia tuh paham banget gimana cara aku bersikap kalau aku dapat hate comment. Karena dia nemenin aku dari Putri Indonesia kan. Jadi dia tahu kalau aku tuh bukan tipe yang bisa menghadapi hate comment dengan wise. Apa? Lebih kepikiran atau langsung? Lebih kepikiran. Aku bukan yang kayak dibalas atau blok. Bahkan aku nggak pernah ngeblok orang. Di sosmed aku, silakan siapa kalian yang pernah ngerasa diblok? Nggak ada, nggak pernah. Aku nggak pernah ngeblok, nggak pernah delete komen. Karena buat aku yang kayak gitu tuh, aku lakuin, waste energi kan, tapi aku tetap kepikiran. Iyalah, pasti. Dan aku tuh selalu kayak nangis sendiri. Jadi dia bilang kayak, nanti kalau kamu nyesel, aku tahu kamu bakal kayak gimana, dapat hate comment. Jadi kamu pikirin matang-matang. Tapi oke, ya kalau kayak gitu terus kayaknya aku nggak akan jadi. Iya, nggak akan ambil start ya. Jadi aku mau tetap lakuin. Oh ya udah, terserah, aku sih dukung. Jadi setelah lahiran anak pertama, hijab ya langsung pada saat itu. It's such a big commitment sebenarnya. Bagaimana menjalani hari-hari setelah perubahan besar itu? Bener nggak sih ada ngerasain kayak aku pengen catok keluar gitu? Iya, ada nggak? Sebenarnya di awal enggak. Karena justru nggak ribet ya. Dari kalau dulu keluar harus nyatok rambut, sekarang tinggal ikat kuncir pakai hijab gitu.
Jadi sebenarnya aku strugglingnya adalah dengan gimana ya biar aku gak kelihatan kayak ibu-ibu. Soalnya aku paham betul nih, orang kalau udah lihat kerudungan pasti manggilnya ibu. Sementara aku tuh gak mau dipanggil ibu gitu loh. Jadi sekarang juga aku ngajar S1 kan. Aku tuh selalu bilang, kalian tuh seumuran adik aku, jadi gak usah panggil aku ibu. Panggil Jadi aku mereka- mbak atau kak aja. Tapi tetap aja mereka manggil aku bu. Bu saya mau nanya. Jadi aku strugglingnya nyari model kerudung, model baju yang kayak ya gimana ya supaya aku tuh tetap sesuai sama usia aku gitu. Walaupun ya sebenarnya udah ibu-ibu kali ya, tapi menolak tua. Itulah ya. Iya. Jadi ada rasa-rasa kayak kangen, tapi ya selalu aku ngobatin kayak ya udah sih kan udah cukup ya tahun-tahun dulu gitu. Kenapa sih masih kangen, udahlah gitu. Jadi aku kayak udah gitu aja. Jadi akhirnya semakin menerima Iya. apa yang sudah menjadi komitmen diri sendiri gitu ya. Betul. Nah, nextnya setelah menjadi jurnalis juga selain mengubah penampilan juga menjadi dosen. Wow, dosen luar biasa. Ada nggak sih pengalaman maksudnya gini, kalau ada mahasiswa gitu, atau pertama kali ngajar deh, masuk ke ruangan tuh kayak, aduh nanti mahasiswa aku percaya nggak sih sama aku gitu, atau menganggap kayak, kan ya mungkin ya ada yang merasa kayak, emang Putri Indonesia bisa ngajar gitu ya kan, atau mungkin orang tua mahasiswa itu malah. Jadi aku tuh sebenarnya diambil sebagai tenaga pengajar komunikasi dulu awalnya sama in-house learning dari si tempat aku ngajar sekarang. Jadi bukan jadi dosen dulu. Jadi ngajar kalau ada in-house learning, ngajar BUMN gitu. Ngajar bagian komunikasi efektif. Jadi bukan public speaking ya, lebih ke teknik berkomunikasi. Nah, ketemunya tuh bapak-bapak sama ibu-ibu. Menurut aku itu lebih challenging karena mereka ngelihat pengajarnya lebih muda, satu, terus dulunya Putri Indonesia, betul, ini emang beneran bisa ngajar, gitu ya. Sebisa mungkin prepare aja sih materi yang emang mau disampaikan apa, supaya aku nggak pelengok-pelengok, gitu. Dan ya menyesuaikan juga, karena bapak-bapak ibu-ibu, ya biasanya ya paling nggak aku bawa suasananya ya yang emang sesuai sama mereka aja sih, gitu. Kalau mahasiswa justru menurut aku lebih enak, karena ya anak-anak zaman sekarang kan emang cetak-cetuk ya, emang anaknya cetak-cetuk ya. Jadi aku tuh nggak terlalu terbebani. Oh ya nanti aku harus behave, harus apa tuh enggak gitu. Beda sama ngajar-ngajar yang tadi in-house learning. Jadi kalau ngajar mahasiswa aku lebih santai. Terus kan kalau materi tuh emang ada SOP-nya ya, kayak gak bisa keluar dari ini. Jadi aku ngerasa aman-aman aja, nggak akan ditanya di luar itu gitu. Tapi, berarti sekarang prioritasnya kan adalah keluarga dan karir. Kalau disuruh pilih, ya udah sih pilihannya memang udah jelas keluarga gitu ya. Tetapi karir kedepannya apa sih yang ada di bayangan Kevin gitu? Karena basic aku kan Putri Indonesia ya Kak ya, itu tiap tahun ada. Jadi kayaknya kalau aku ngandelin pageant gitu ya, untuk kan biasanya suka dipanggil sebagai pemateri pageant lagi atau jadi juri, kayak gitu tuh pasti akan berganti gitu ya, menua ya. Jadi akan ada generasi-generasi baru yang pasti lebih diminati gitu kan sama marketnya gitu. Jadi ya makanya aku ngambil peluang untuk sebagai pengajar, karena menurut aku itu lebih promising gitu buat jangka panjang ya gitu. Karena aku mikir kayak ya udahlah, aku memang lahir dan besar nama aku dari pageant gitu. Makanya aku ngajar, itu menurut aku itu lebih menjanjikan. Terus aku juga lagi buka usaha baru, travel umroh di Bandung, Jadi mama papaku karena basicnya bisnis ya, mereka tuh kayak bener-bener nyari tahu, sampai karena memang ada relasi yang bisa mempermudah kita untuk bikin travel umroh. Asalnya aku mau bikin travel biasa, karena menurut aku itu lebih luas ya, lebih enak. Ya, terus kata travel umroh, aduh besar ya, saya belum jadi ibu haji nih, baru jadi ibu gitu, belum jadi ibu haji, kalah sama ya. Jadi aku nggak bisa sebenarnya, tapi mama aku tuh bener-bener optimis gitu loh, kayak bilang, udahlah gak apa-apa, kita coba sama-sama, ini ada peluangnya, kamu bisa olah gitu, dan ini bisa jadi bekal kamu yang lebih menjanjikan untuk masa tua lah ya gitu, bisa panjang gitu, karena ya namanya umroh gitu kan, itu kebutuhan yang emang kayaknya kalau buat umat muslim akan terus berjalan trennya gitu kan. Dan bukan kayak haji yang sekali setahun kan, umroh kan setiap bulan juga bisa kali orang berangkat gitu ya. Tapi nanti one day itu harus full kamu urus sendiri. Jadi sekarang tuh masih ya itu perusahaan keluarga, tapi ya dikelolanya masih sama aku lah gitu. Nah ini sebelum kita tutup, aku pengen
kita lihat layar di depan kita ini. Oke. Layar ini adalah, wow, Bukan. siapa ya? Oh, pantesan tadi tuh ini. Iya, jadi udah ngomong, perasaan ada tadi foto Kevin, mana nggak ada gitu. Ini Kevin kelas 5 SD gitu ya, dengan rambut yang super lucu. Ini foto rambutnya anyway berapa kali sebulan? Bareng ayah. Oh di ini tukang cukur. Enggak sih di salon, Oh, salon. cuma jadi jarak timingnya tuh sama. Karena Oh, kan cowok iya. sering kan Iya, iya, cukurnya. bener. Ya berarti aku juga sering dulu. Sebulan sekali dong ya. So. Nah, ini kan Kevin umur 10 atau 11 tahun lah. Yang tidak menyangka kalau dirinya akan menjadi putri Indonesia. Iya. Bahkan mewakili Indonesia sebagai Miss Internasional. Ini dunia loh, nggak main-main loh, dunia. Apa yang Kevin mau katakan kepada Kevin kecil ini yang tidak tahu menahu kalau kamu itu nanti akan menjadi Miss Internasional loh? Aku pengen bilang sama kamu wah, kesel banget lihat rambutnya. Kenapa harus dibuka di situ gitu ya? Bahwa ya go with the flow, karena menurut aku harus itu arahan dari Tuhan, dan doa orang tua juga selalu menyertai. Kemanapun kamu berada, selama kamu merasa kamu punya potensi, punya peluang di situ, kamu harus memaksimalkan dan bersinarlah di situ gitu. Jadi jangan pernah merasa baku, kalau aku udah besar aku harus jadi ini gitu. Oke, itu sebuah ambisi. Tapi akan ada arus yang kadang menimpa kita untuk menjadi sesuatu yang bahkan di luar dugaan kita, tapi ternyata disitulah kita bisa lebih bersinar. Jadi kayak memang ya udah berserah, karena semuanya akan selalu ada jalan keluarnya, semuanya juga bisa dihadapi dengan tenang gitu. Dan aku yakin selama kita tawakal, terus kita juga memang berusaha ya, nggak cuma kayak pasrah-pasrah doang, pasti akan menemukan jalan keluar. Oke, Kevin. Tepuk tangan sekali lagi, Kevin Lilian. Terima kasih Kevin Makasih sudah menerima banyak, kami Putri. dan menjadi episode pertama Thank You Next. My pleasure. Semoga kedepannya Thank You Next akan gitulah pokoknya Dengan ya. next lainnya. guest yang lainnya. Terima kasih. Rupanya enak banget. Kita pokoknya happy banget ada di sini. Makasih. Dan bisnisnya semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Dan juga anak-anak jadi anak-anak yang membanggakan Kevin dan suamilah dan orang tua. Amin, amin. Amin. Oke. Dah, sampai jumpa. Bye.